Namaku Alia, seorang wanita berusia 32 tahun. Aku dikenal sebagai perempuan sederhana. Penampilanku tak pernah neko-neko, baju terusan polos, jilbab segi 4 biasa, dan sepatu flat yang nyaman kupakai kemana-mana. Aku memang bukan wanita glamor seperti yang banyak dipuja para pria kota, tapi aku punya sesuatu yang lebih, harga diri, kerja keras, dan kecerdasan. Selama ini aku memilih hidup tenang di balik layar. Tak banyak orang tahu bahwa perusahaan besar tempat suamiku bekerja adalah milikku. Aku membangun perusahaan itu dari nol, bersama sahabat-sahabatku. Kami merintis dari satu ruko kecil menjadi kantor pusat dengan cabang di 5 kota besar. Tapi sejak 5 tahun lalu, aku memilih tidak tampil sebagai wajah publik perusahaan. Aku serahkan semua pada CEO profesional yang kupercaya. Aku sendiri memutuskan untuk menikah dan hidup sebagai istri rumah tangga yang sederhana. Dan mungkin, keputusan itulah yang membuatku diremehkan oleh suamiku sendiri. Awalnya pernikahan kami bahagia. Reza, suamiku, adalah pria tampan dan ambisius. Kami bertemu dalam sebuah seminar bisnis, dan ia jatuh cinta pada kesederhanaanku. Setidaknya itulah yang ia katakan dulu. Namun perlahan, setelah perusahaanku makin sukses dan aku memilih mundur dari sorotan, Reza mulai menunjukkan perubahan. Ia jadi makin sibuk, makin memperhatikan penampilannya, dan makin sering menyindirku. Mulanya halus. Sayang, kamu gak mau coba pakai make up dikit gitu? Biar gak kelihatan kayak ibu-ibu PKK terus. Lalu makin tajam. Alia, besok ada acara kantor. Tapi aku rasa kamu mending di rumah aja ya. Ini acara formal. Gaya kamu belum cocok lah. Aku hanya diam waktu itu. Bukan karena aku tak punya harga diri. Tapi karena aku pikir, mungkin dia sedang stres. Aku mencoba mengerti, mencoba percaya. Tapi hari demi hari, kata-katanya makin menyakitkan. Ia mulai membandingkanku dengan rekan-rekan kantornya. Bahkan ia dengan jelas mengatakan, aku malu bawa kamu, nanti orang-orang kantor pikir aku ini nggak punya selera. Aku mulai merasa mungkin aku memang terlalu polos. Tapi hatiku mulai curiga ketika beberapa kali aku melihat notifikasi pesan di HP Reza yang ia buru-buru tutup saat aku mendekat. Suara-suara tawa perempuan di telepon, yang katanya hanya rekan kerja. Dan parfum wanita di jaket Reza yang bukan milikku. Puncaknya adalah seminggu sebelum acara ulang tahun perusahaan. Reza pulang larut malam. Tubuhnya wangi dengan parfum mahal, wajahnya segar seperti baru dari salon. Ketika aku tanya, dia hanya menjawab singkat, briefing acara kantor. Aku mencoba membuka pembicaraan. Besok acaranya besar ya? Kamu butuh aku temani. Ia menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. Alia, aku harap kamu bisa ngerti ya. Acara ini formal banget, semua orang pakai dress code. Ada tamu-tamu penting. Aku nggak enak kalau kamu datang dengan gaya kamu yang kayak ya kamu tahulah. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, tapi aku masih mencoba tersenyum. Maksud kamu, aku memalukan? Aku gak bilang gitu. Tapi aku pengen tampil maksimal. Masa iya teman-teman lihat aku bawa istri kayak, ya, kamu ngerti sendiri. Aku mengangguk. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Di dalam hatiku ada bara yang pelan-pelan menyala. Aku memang berpakaian sederhana. Tapi aku bukan perempuan murahan. Aku pemilik dari kantor yang akan mereka rayakan ulang tahunnya. Tanpa aku, gedung itu tak akan berdiri. Tanpa aku, gaji suamiku tak akan cair tiap bulan. Tanpa aku, wanita yang ia puja itu tak akan bisa berdandan dengan gaji yang kubayar. Namun aku bukan tipe perempuan yang langsung meledak. Aku menghela napas panjang dan menghubungi orang kepercayaanku di perusahaan, Tari, seorang sekretarisku yang sudah bekerja denganku sejak awal. Hanya dia yang tahu siapa aku sebenarnya. Tar, siapkan dokumentasi semua tamu undangan. Aku ingin tahu siapa yang Reza ajak. Baik, Bu Alia, jawab Tari cepat. Kamu, akhirnya mau turun tangan. Bukan karena aku ingin balas dendam, kataku tenang. Tapi karena aku ingin mengembalikan harga diriku yang diinjak-injak. Aku akan datang ke pesta itu. Tapi bukan sebagai istri yang dipermalukan. Aku akan datang sebagai pemilik perusahaan.
Beberapa hari setelah itu aku menjalani perubahan. Aku memanggil penata gaya pribadi. Rambutku dirapikan, wajahku dirias secara profesional. Bajuku dipilihkan khusus oleh desainer yang biasa mengurus publik figur. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat diriku di cermin dan nyaris tak mengenali pantulan itu. Aku anggun, elegan, cantik. Bu, semua akan terdiam melihat Anda nanti, ujar penata gayaku sambil tersenyum. Tari mengatur agar aku muncul di tengah acara sebagai tamu kehormatan. Tak ada yang tahu, kecuali tim inti direksi. Bahkan CEO pun tidak diberitahu bahwa aku akan datang langsung. Mereka hanya tahu bahwa pemilik perusahaan akan mengutus perwakilan. Aku menyimpan semua sakit hatiku di dada dan menggantinya dengan rencana. Rencana untuk menunjukkan bahwa wanita sederhana bukan berarti wanita hina. Dan bahwa suami yang mengkhianati istrinya demi tampilan luar pantas mendapatkan pelajaran yang sepadan. Pesta ulang tahun perusahaan itu akan berlangsung megah. Aku tahu, karena akulah yang menyetujui anggarannya. Dan pesta itulah panggung untuk pembalasan elegan seorang istri yang selama ini dipandang sebelah mata. Hari-hariku sejak malam itu terasa berbeda. Bukan karena aku sedih atau hancur, tapi karena aku mulai menyusun rencana. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis di pojok ruangan. Jika suamiku menganggapku kampungan, maka aku akan tunjukkan siapa sebenarnya dirinya di depan semua orang. Pagi itu aku duduk di ruang kerja rumahku, membuka laptop dan menelusuri semua dokumen karyawan yang bekerja di bawah perusahaanku. Reza, suamiku, tercatat sebagai salah satu manajer pemasaran di kantor cabang pusat. Posisi yang bagus, gaji tinggi, fasilitas mewah. Tapi semua itu bisa hilang dalam satu tanda tanganku. Aku menekan intercom. Tari, tolong masuk. Beberapa menit kemudian Tari masuk sambil membawa tablet. Ia tahu hari ini aku serius. Sudah lama aku tak memanggilnya untuk urusan pribadi. Aku ingin kamu selidiki siapa wanita yang akan Reza ajak ke pesta nanti. Kumpulkan semua dokumentasi, DM Instagram, chat kantor, apa saja yang bisa kamu temukan. Tari mengangguk. Sudah kuduga kamu akan minta itu. Sebenarnya aku sudah mulai mengumpulkan sejak kemarin. Ia menyerahkan tablet padaku. Di layar, terlihat serangkaian foto dan tangkapan layar. Di satu foto, terlihat Reza tengah makan malam dengan seorang wanita muda, mengenakan gaun merah ketat, rambut bergelombang, senyum menggoda. Wajah wanita itu tak asing. Aku pernah melihatnya sekali, dia adalah resepsionis magang yang baru beberapa bulan masuk kantor. Namanya Kirana. Tari menunjukkan pesan dari Reza kepada salah satu kolega kerjanya. Gue gak ngajak bini gue, bro. Lo tahu sendiri gayanya norak. Malu-maluin. Gue bawa Kirana aja. Dia lebih pantas. Tenggorokanku tercekat. Tapi aku tak menangis. Aku malah tertawa kecil. Lalu kutatap Tari. Kamu bisa pastikan Kirana akan datang ke acara nanti sebagai pasangan Reza. Sudah pasti, Bu. Mereka bahkan memesan kamar hotel untuk malam setelah pesta. Kepalaku mengangguk perlahan. Di dada, amarah dan rasa jijik menyatu. Suamiku bukan hanya berselingkuh, tapi berani mengajak pelacur emosionalnya ke dalam rumahku sendiri, perusahaan yang kubangun dari keringat dan tangis. Tapi aku tetap tenang. Tolong siapkan semua bukti digital dan cetaknya. Kirim ke email pribadiku. Dan, siapkan ruangan VVIP di pesta nanti. Aku akan datang tepat ketika mereka merasa paling berkuasa. Tari tersenyum. Ia tahu ini bukan pembalasan dendam biasa. Ini adalah keadilan seorang istri yang dijatuhkan oleh pria yang harusnya menjadi pelindung. Sementara itu, dari laporan Tari, Reza tengah sibuk mempersiapkan penampilannya. Ia baru saja membeli jas baru, sepatu kulit branded, dan bahkan menyewa mobil mewah meski ia sudah punya fasilitas kantor. Semua itu agar ia terlihat sempurna di depan para kolega dan, tentu saja, bersama Kirana. Lucunya, mereka tidak tahu bahwa aku sudah melihat semua dari jauh. CCTV parkiran kantor, rekaman lobi, sampai isi percakapan lewat email kantor. Mereka lupa, sistem keamanan di gedung itu, aku yang bangun. Hari pesta semakin dekat. Aku meminta penata gayaku untuk menyiapkan gaun hitam elegan,
dihiasi berlian kecil di kerahnya. Gaun itu sederhana, tapi menyiratkan kekuasaan dan kemewahan. Rambutku ditata sanggul rendah, makeup flawless namun tegas. Aku ingin terlihat berkelas tanpa harus berbicara. Di hari H, aku duduk di ruang rias sambil memandang pantulan wajahku di cermin. Di belakangku, Tari berdiri memegang tas kecil berisi dokumen pemecatan, surat resmi, dan flash disk berisi bukti perselingkuhan. "Siap, Bu?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Lebih dari siap. Aku sudah menahan ini terlalu lama." Sementara itu, pesta ulang tahun kantor dimulai pukul 7 malam. Lokasinya di ballroom hotel bintang 5 yang memang dimiliki perusahaan. Dekorasinya mewah, dengan lampu gantung kristal dan red carpet di pintu masuk. Reza datang pukul 7 lebih sedikit. Mengenakan jas biru tua dan senyum penuh percaya diri. Di lengannya, Kirana berdiri bangga, mengenakan gaun emas mencolok, high heels menjulang, dan riasan menor yang menyilaukan. Mereka melenggang masuk, disambut para tamu yang mengenalnya. Beberapa karyawan saling berbisik karena mereka tahu Kirana bukan istri Reza. Tapi siapa yang berani membahasnya? Reza punya posisi tinggi. Lagi pula, pemilik perusahaan tidak pernah muncul. Mereka berpikir, tidak akan ada yang tahu. Di sebuah meja bundar, Reza dan Kirana duduk santai, makan hidangan mewah sambil tertawa. Reza sesekali memegang tangan Kirana, bahkan berani menyuapinya sesendok salmon panggang. Sementara itu, aku dan Tari diam di ruang belakang, memantau segalanya lewat layar kecil. Aku bisa melihat setiap tatapan, senyum, dan pelukan mesra itu. Tapi aku tetap tenang. Pukul 8 malam, MC naik ke panggung dan mulai membuka acara. "Selamat malam para hadirin. Hari ini, kita merayakan ulang tahun ke-10 perusahaan tercinta kita. Dan untuk itu, kami punya kejutan. Malam ini, untuk pertama kalinya, pemilik perusahaan kita akan hadir langsung." Seisi ruangan riuh. Kirana memiringkan kepala ke Reza, membisik, "Bos besar datang? Kok gak pernah kelihatannya?" Reza hanya mengangkat bahu. "Paling cuma investor tua atau orang penting yang pengen tampil." MC melanjutkan. "Langsung saja, mari kita sambut Ibu Alia Rahmani, pendiri dan pemilik tunggal perusahaan kita." Suasana hening. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk ballroom. Dan di sanalah aku berdiri. Dengan langkah anggun, wajah tegas, dan gaun hitam elegan yang menyihir. Kilatan kamera mulai menyambar. Para tamu berdiri, sebagian menganga. Beberapa manajer bahkan langsung membungkuk hormat. CEO berdiri dari kursinya, terpana. Reza, wajahnya membeku. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Sementara Kirana menatapku dengan bingung, lalu menatap Reza. Itu istri kamu, kan? Tapi, dia pemilik kantor ini." Reza menunduk, wajahnya mulai pucat. Ia tahu permainannya berakhir malam ini. Aku naik ke panggung, menyapa dengan suara tegas namun lembut. Aku bicara tentang sejarah perusahaan, tentang perjuangan, tentang dedikasi. Semua mendengarkan dengan hormat. Lalu aku melanjutkan. "Namun, di tengah ulang tahun yang bahagia ini, saya harus menyampaikan satu hal. Saya ingin semua karyawan tahu bahwa saya tidak akan membiarkan pengkhianatan dan penyalahgunaan jabatan terjadi di perusahaan yang saya bangun dengan darah dan air mata." Semua menahan napas. Hari ini, saya menemukan bahwa salah satu manajer senior membawa pasangan tidak resmi ke acara perusahaan. Sementara istrinya, yang selama ini disembunyikan dan diremehkan, adalah saya sendiri. Ruangan langsung gempar. Kirana menjatuhkan gelasnya. Reza terjatuh ke kursinya, lemas. Saya tidak butuh pria yang malu pada istrinya sendiri. Saya tidak butuh karyawan yang menghina keluarga demi gengsi. Dan saya tidak butuh pelakor yang mengira bisa naik jabatan lewat tempat tidur. Tari naik ke panggung, menyerahkan 2 amplop. Di tangan saya ada surat pemecatan atas nama Reza Akbar dan Kirana Ayuning Tias. Mulai malam ini, kalian tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Seisi ballroom sunyi. Bahkan lampu kristal seperti ikut membeku. Aku menatap Reza dari atas panggung. Dan satu lagi, mobil perusahaan sudah ditarik. Kalian bisa pulang, jalan kaki.
Malam itu, suasana ballroom yang semula hangat dan penuh tawa berubah menjadi beku dan menegangkan. Mata semua orang tertuju pada dua sosok yang kini terduduk lunglai di sudut ruangan, Reza dan Kirana. Wajah Reza yang biasanya penuh percaya diri kini tak lebih dari sisa-sisa harga diri yang terinjak. Peluh membasahi keningnya, jas mahal yang ia banggakan terasa seperti beban yang mempermalukan dirinya sendiri. Kirana di sebelahnya mencoba menutupi wajah dengan clutch-nya, tapi semua mata sudah menelanjangi mereka. Aku menatap mereka dari panggung. Bukan dengan kebencian, tapi dengan sorot mata seseorang yang sudah muak dipermainkan oleh cinta palsu dan kemunafikan. Salah satu direktur utama menghampiriku, membungkuk penuh hormat. Ibu Alia, saya sungguh tidak menyangka, selama ini Anda menyembunyikan identitas dengan sangat bijak. Aku tersenyum tenang. Saya tidak suka sorotan. Tapi kali ini, saya harus turun tangan untuk menegakkan harga diri saya sendiri. Sorak-sorai kecil terdengar dari sisi ruangan. Karyawan-karyawan yang dulu pernah melihat Reza membentak staf atau meremehkan perempuan di divisi lain, kini diam-diam lega. Banyak dari mereka tahu bahwa Reza sering merasa paling hebat hanya karena status suaminya, padahal semua fasilitas yang ia nikmati berasal dari istrinya sendiri. Aku turun dari panggung, melangkah perlahan ke arah meja tempat Reza duduk. Suara langkahku terdengar jelas di antara keheningan ruangan. Reza mendongak. Wajahnya pucat, matanya memohon, bibirnya bergetar. Aku bisa jelaskan? Aku tersenyum tipis. Jelaskan saja pada dirimu sendiri, Reza. Bukan pada orang yang sudah kau injak harga dirinya bertahun-tahun. Kirana menunduk, wajahnya merah padam. Aku menatapnya. Dan kamu, Kirana, sepintar apapun kamu merias diri, kamu tetap akan terlihat murahan jika membanggakan hubungan yang kamu rampas dari orang lain. Kirana menggigit bibirnya, tak berani menjawab sepatah kata pun. Kami hanya dekat. Reza bilang istrinya kampungan dan gak ngerti dunia bisnis, gumam Kirana mencoba membela diri. Aku tersenyum kecil. Sayangnya, istri kampungan, yang dia maksud itu justru pemilik bisnis yang membayar gajimu, gaji Reza, dan semua orang di ruangan ini. Kirana langsung menunduk lagi, menahan malu dan amarah pada dirinya sendiri. Mungkin, dalam hatinya ia menyesal, tapi terlambat. Beberapa saat kemudian, dua petugas keamanan mendekat dengan hormat. Mereka sudah diberi instruksi untuk mengantar Reza dan Kirana keluar dari lokasi pesta. Permisi, Pak Reza, Mbak Kirana. Silakan ikut kami. Reza berdiri dengan susah payah. Kalian gak perlu begini. Aku bisa pulang sendiri. Sayangnya mobil dinas sudah ditarik tadi sore. Pak, jawab satpam sopan tapi tegas. Perintah langsung dari pemilik perusahaan. Kirana mencengkram lengan Reza. Mobilku masih ada di rumah. Kamu bilang gak usah bawa karena kamu udah ada mobil kantor. Reza menoleh ke arahku dengan nada nyaris menangis. Alia, tolong, jangan seperti ini. Aku masih suamimu. Aku menatapnya lurus. Sayangnya, kamu bukan lagi suamiku sejak kamu lebih memilih tampil keren bersama pelakor daripada menghargai wanita yang telah membangkitkan hidupmu. Tanpa berkata lagi, aku melangkah menjauh. Malam itu aku kembali ke rumahku sendiri. Rumah yang dulunya aku tempati bersama Reza. Tapi kini terasa lebih lapang, lebih tenang, lebih murni. Di dalam kamar, aku duduk di depan cermin, memandang wajahku yang masih terpoles rapi. Anehnya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Akhirnya, aku tidak lagi menyembunyikan siapa diriku. Aku tidak lagi membiarkan harga diriku diinjak oleh pria yang seharusnya menjadi pelindung. Dan yang terpenting, aku tidak lagi menoleransi penghinaan berkedok cinta. Esok harinya, media sosial perusahaan dibanjiri komentar. Seseorang merekam momen ketika aku mengumumkan pemecatan Reza dan Kirana. Video itu menyebar cepat, viral di TikTok dan Instagram. Judulnya macam-macam. Istri sederhana ternyata pemilik perusahaan suaminya sendiri. CEO asli datang ke pesta, suami dan pelakor dipermalukan di depan semua orang. Wanita elegan ini balas dendam dengan cara paling tenang dan mematikan. Pesan dukungan berdatangan. Banyak istri yang merasa terwakili.
Banyak wanita yang bersorak karena keberanian dan ketegasan sikapku. Bahkan beberapa stasiun televisi mencoba menghubungi perusahaan untuk mewawancaraiku. Tapi aku menolak. Aku sudah cukup bicara. Kini aku memilih untuk membenahi hidupku. Aku mengganti semua akses rumah, memutus kartu kredit Reza, mencabut semua namanya dari rekening, dan memproses gugatan cerai. Reza mencoba menghubungiku berkali-kali, tapi aku tak membuka satu pun pesannya. Ia bahkan sempat datang ke rumah, tapi hanya bisa berdiri di depan pagar, ditatap sinis oleh satpam yang dulu ia abaikan. "Pak Reza," Bu Alia bilang, "Anda sekarang orang luar. Mohon jangan ganggu lagi," kata satpam itu dengan wajah datar. Reza menunduk. Saat itu, hujan mulai turun. Ia berdiri di bawah derasnya hujan, memeluk dirinya sendiri, mencoba menunggu seseorang yang sudah tak lagi peduli. Sementara itu, Kirana dikabarkan tak bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Dunia kantor sempit. Reputasi buruk menyebar cepat. Siapa yang mau menerima wanita yang menyelingkuhi istri pemilik perusahaan? Ia sempat mencoba menghubungi teman-teman kantor untuk membela diri, tapi tak ada yang mau terlibat. Bahkan akun media sosialnya diserbu komentar netizen. "Pelakor rasa permen expired. Cantik doang gak cukup buat naikin karir, sayang." Karma datang pakai high heels dan gaun hitam rupanya. Kirana menghilang dari dunia maya beberapa hari kemudian. Entah di mana ia sekarang. Suatu malam, aku duduk di balkon sambil memandangi langit Jakarta. Tari datang membawa teh hangat. "Kamu puas, Bu?" tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk pelan. Bukan karena aku sudah balas dendam, tapi karena aku tahu aku gak salah selama ini. "Aku senang kamu akhirnya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Aku tersenyum. Dan aku harap semua wanita tahu, kita boleh sederhana, kita boleh gak dandan, kita boleh tampil sesuka hati. Tapi satu hal yang gak boleh kita biarkan, harga diri kita diinjak oleh orang yang seharusnya mencintai. Tari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mengangkat cangkir tehku. Untuk semua perempuan yang diremehkan, semoga kita semua sadar bahwa kita tidak pernah lebih rendah dari siapapun hanya karena penampilan. Kami bersulang kecil, dan malam itu terasa hangat. Bukan karena seseorang datang memelukku, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memeluk diriku sendiri dengan penuh bangga. Sejak malam pesta ulang tahun kantor itu, hidupku berubah. Aku tak lagi sekadar wanita yang selalu tampil sederhana dan menahan diri demi menjaga nama baik suami. Kini, aku berdiri tegak sebagai perempuan yang tak lagi ingin dimanfaatkan oleh cinta yang palsu. Gugatan cerai kuajukan hanya 2 hari setelah acara. Prosesnya cukup cepat karena aku memegang semua kendali. Harta yang digunakan Reza selama ini hampir semuanya atas nama perusahaan atau pribadiku. Rumah, kendaraan, bahkan kartu kredit, semuanya kututup. Dan anehnya, setelah semua itu, aku merasa bebas. Pagi-pagi aku kembali ke kantor pusat. Kali ini bukan lewat pintu belakang seperti biasanya, melainkan melangkah gagah lewat lobi utama. Semua staf berdiri dan membungkuk sopan. Mereka memanggilku, Ibu Alia, dengan hormat. Bahkan beberapa dari mereka menatapku dengan kagum, seperti melihat tokoh pahlawan. Tari menyambutku di depan lift eksekutif. "Semua ruangan sudah disiapkan, Bu. Anda akan menggunakan kantor tertinggi mulai sekarang." Aku tersenyum. "Baik. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk mulai tampil, ya? Sudah waktunya dunia tahu siapa sosok hebat di balik perusahaan ini," ujar Tari sambil tertawa kecil. Kami naik ke lantai paling atas. Dari sana, aku bisa melihat panorama kota Jakarta. Dulu aku biasa mengamati pemandangan ini dari ruang kerja Reza yang dulu kutitipkan padanya. Kini, ruang itu kosong. Kupanggil salah satu staf untuk membawa barang-barang Reza dan menyimpannya di gudang. Tidak untuk balas dendam, tapi karena aku sudah selesai membiarkan siapapun tinggal di ruang hidupku tanpa rasa hormat. Di tengah kesibukan mengurus perusahaan, aku juga mulai lebih memperhatikan diriku sendiri. Aku mengikuti kelas yoga, memperbaiki pola makan, dan kadang-kadang pergi ke salon hanya untuk menyegarkan pikiran. Dulu aku selalu merasa bersalah jika menggunakan uang untuk hal-hal seperti itu. Tapi sekarang, aku sadar, aku berhak bahagia. Aku berhak merasa cantik.
Suatu sore, Tari mengajakku makan siang di sebuah restoran rooftop. Tempatnya mewah dan dikelola oleh salah satu klien perusahaan kami. Bu, mulai banyak perusahaan luar negeri yang tertarik berinvestasi. Setelah video ibu viral, banyak yang kagum pada cara ibu memimpin. Aku terkejut. Aku bahkan tidak berniat tampil. Tapi mungkin memang jalanku sudah ke arah sana. Banyak perempuan yang mengirim email dan DM. Mereka bilang ibu jadi inspirasi. Ada yang ingin cerai tapi takut. Ada yang ingin mandiri tapi masih terikat. Mereka minta saran. Aku termenung sejenak. Aku tak pernah mengira, dengan berdiri membela harga diriku, aku bisa menyentuh hidup perempuan lain. Aku hanya ingin menyelamatkan diri. Tapi rupanya, dalam penyelamatan itu, aku mengangkat banyak yang lain. Sementara itu, dari kabar yang kudapat lewat sumber kantor, Reza terpuruk. Setelah dikeluarkan dari perusahaan, ia mencoba melamar ke beberapa tempat. Tapi kabar pemecatannya sudah lebih dulu menyebar. Dunia bisnis itu kecil. Reputasi lebih berharga dari gelar atau pengalaman. Dan ia kehilangan itu dalam satu malam. Bahkan Kirana, yang katanya siap mendampingi Reza kemanapun, tinggal begitu saja setelah menyadari Reza bukan siapa-siapa lagi. Ia menghapus semua foto-foto mereka di media sosial dan berpura-pura tidak kenal. Ada ironi di dalam semuanya. Dulu Reza meninggalkanku karena katanya aku kampungan, tak pantas tampil bersamanya di depan publik. Tapi kini, aku tampil di halaman majalah bisnis sebagai sosok wanita tangguh yang membangun kerajaan perusahaan. Sementara dia, bahkan tak punya tempat untuk berpijak. Namun, aku tak ingin larut dalam euforia kehancurannya. Aku tetap berdoa untuknya, semoga suatu hari ia bisa belajar menghormati orang lain. Bukan karena orang itu kaya, cantik, atau pintar. Tapi karena setiap orang punya nilai yang tak terlihat dari penampilan luarnya. Di minggu ketiga setelah kejadian itu, aku mendapat undangan menjadi pembicara di seminar bisnis wanita nasional. Aku ragu untuk menerimanya. Tapi Tari meyakinkanku. Bu, ini bukan sekadar panggung. Ini cara Anda menunjukkan bahwa wanita tidak perlu berubah jadi orang lain hanya untuk diterima. Maka kuputuskan untuk hadir. Aku mengenakan jas putih dengan celana panjang, tanpa aksesoris berlebihan. Aku ingin orang mengenalku bukan karena gaunku atau lipstikku, tapi karena isi kepalaku. Di acara itu, aku berbicara bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang harga diri. Dulu saya pernah rela menunduk demi membuat suami saya bangga. Saya rela tak tampil demi membuatnya percaya diri. Tapi ternyata, yang saya lindungi justru menikam saya dari belakang. Saat itulah saya sadar, jika saya tak berdiri membela diri saya sendiri, tak ada yang akan melakukannya. Ruang seminar penuh tepuk tangan. Bahkan beberapa peserta menangis. Di akhir sesi, seorang ibu mendatangiku dan berkata, "Bu Alia, saya hampir menyerah pada pernikahan saya. Tapi setelah lihat ibu saya tahu, saya tidak sendirian. Saya juga bisa bangkit." Aku memeluk ibu itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa luka yang dulu kutanggung tidak sia-sia. Hidupku terus berjalan. Perlahan tapi pasti, aku mulai menemukan versi terbaik dari diriku. Aku mulai menulis buku tentang perjalanan hidupku. Buku itu kuberi judul, "Aku Tak Lagi Malu Menjadi Diriku." Isinya bukan hanya kisah tentang pengkhianatan dan balas dendam, tapi tentang pembelajaran untuk mencintai diri sendiri. Tentang bagaimana seorang perempuan harus berani berkata cukup saat dirinya tak lagi dihargai. Tari membaca naskahnya dan langsung menangis. Buku ini akan jadi penyelamat banyak wanita, Bu. Aku menatap langit malam. Aku cuma ingin tak ada lagi wanita yang dihina hanya karena ia memilih untuk tampil sederhana. Suatu hari, saat sedang mengecek pembangunan cabang perusahaan baru di luar kota, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Alia, maafkan aku. Aku kehilangan segalanya. Aku tahu aku salah. Aku butuh kamu. Aku menyesal." Pesan dari Reza. Kualihkan pandangan dari layar ponsel. Hatiku hening. Tak ada kemarahan, tak ada dendam. Hanya rasa hambar. Aku tak membalas. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sudah selesai dengannya. Aku bukan lagi perempuan yang bisa dihina dan kemudian diminta kembali.
Aku sudah menemukan kebahagiaan yang tak lagi bergantung pada siapapun. Kini, aku melangkah sendiri, bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai wanita yang memilih menghargai dirinya sepenuhnya. Waktu berjalan cepat sejak malam memalukan itu, ketika Reza dan Kirana terhempas dari dunia yang selama ini mereka injak-injak seenaknya. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi melihat wajah Reza, selain di layar ponsel saat ia mencoba mengemis maaf dan memohon kesempatan kedua. Tapi semua pesannya kubiarkan menggantung tanpa balasan. Bukan karena aku kejam, melainkan karena aku telah menyembuhkan diriku sendiri. Dan dalam proses itu, aku belajar bahwa tidak semua yang jatuh harus kembali dipungut, apalagi kalau yang jatuh itu adalah rasa percaya yang telah disia-siakan. Suatu sore, aku menghadiri acara peresmian kantor cabang baru di Bandung. Sejak aku tampil ke publik sebagai pemilik perusahaan, para investor dari dalam dan luar negeri mulai tertarik bekerja sama. Aku tak lagi hanya berada di balik layar, tapi berdiri di depan sebagai sosok inspiratif. Aku naik ke panggung, memberi sambutan, memotong pita, dan berinteraksi dengan karyawan-karyawan baru yang begitu antusias mengenalku. Banyak dari mereka bilang, mereka melamar ke perusahaan ini karena ingin bekerja di tempat yang dipimpin oleh wanita sekuat aku. Namun di tengah semua pujian dan keberhasilan itu, ada ruang kosong di hatiku yang perlahan mulai kuakui. Aku tidak merindukan Reza, tidak sama sekali. Tapi aku merindukan perasaan dicintai tanpa pamrih. Aku rindu bicara dari hati ke hati dengan seseorang, bukan sebagai pemilik perusahaan atau sosok yang viral, tapi sebagai Alia, wanita biasa. Aku sempat takut untuk membuka hati lagi. Trauma masa lalu membuatku berpikir semua pria hanya mencintai penampilan dan status, bukan hati dan prinsip. Tapi hidup selalu memberi kejutan di saat yang tak terduga. Namanya Adnan. Dia adalah seorang arsitek yang ditunjuk untuk mendesain kantor cabang Surabaya. Aku mengenalnya pertama kali lewat pertemuan virtual saat ia mempresentasikan konsep bangunannya dengan sangat lugas namun hangat. Berbeda dari banyak pria yang terkesan memuja-muja, Adnan justru terlihat sederhana dan santun. Ia tak tahu siapa aku, dan selama pertemuan ia memanggilku, Bu Alia, dengan sopan, tanpa menjilat. Beberapa minggu kemudian, kami bertemu langsung di lokasi pembangunan. Adnan datang dengan kemeja lengan digulung, topi proyek, dan wajah penuh semangat. Ia menjelaskan rencana tata ruang dengan detail yang membuatku kagum. Saya ingin kantor ini terasa seperti rumah kedua. Bukan hanya tempat kerja, tapi tempat berkembang, ujarnya sambil membentangkan gambar di meja panjang. Aku mengangguk. Kamu bukan cuma membangun gedung, tapi juga jiwa di dalamnya. Dia tersenyum. Itulah yang saya coba bangun dalam setiap proyek. Sayangnya, belum berhasil membangun kehidupan saya sendiri, katanya sambil tertawa pelan. Aku hanya tersenyum saat itu, belum terlalu memikirkan ucapannya. Tapi sejak hari itu, kami mulai lebih sering berkomunikasi. Mulai dari soal proyek, hingga beralih menjadi percakapan ringan. Kadang dia mengirimkan foto bunga liar yang tumbuh di dekat lokasi proyek, atau sekadar mengucapkan, "Semangat untuk hari ini, Bu Alia." Pelan-pelan, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh. Suatu hari, Adnan mengajakku makan siang setelah rapat. Bukan di restoran mewah, tapi di warung kecil dekat lokasi proyek. Aku sempat heran. "Kenapa di sini?" tanyaku sambil melihat sekitar. Meja plastik, bangku kayu, kipas angin seadanya. "Karena di sini sotonya enak banget," jawabnya santai. "Dan saya tahu ibu tidak pernah masalah dengan tempat sederhana." Kata-katanya menghentakku. Dia tidak memandangku sebagai simbol kemewahan, tapi melihatku sebagaimana aku dulu, wanita sederhana yang lebih mementingkan isi daripada kulit luar. Saat itulah aku mulai benar-benar memperhatikannya. Adnan bukan pria yang gemar memuji. Tapi setiap ucapannya punya makna. Ia tak banyak berbicara tentang dirinya, tapi sikapnya menunjukkan bahwa ia adalah pria yang memegang nilai dan prinsip hidup. "Aku pernah gagal menikah," ujarnya pelan di tengah makan siang. "Tunanganku memilih orang lain saat aku sedang sibuk membangun rumah untuk kami. Katanya, aku terlalu sibuk kerja dan kurang romantis." Aku terdiam. Maaf mendengarnya. Aku tidak menyesal ditinggal. Aku hanya belajar bahwa cinta tidak bisa dibangun hanya dengan rencana masa depan. Harus ada kehadiran, perhatian,
dan kejujuran. Ucapannya menampar pikiranku sendiri. Mungkin, aku dan dia sama-sama pernah dikhianati oleh cinta yang salah. Tapi luka itu pula yang kini membuat kami lebih kuat. Beberapa bulan berlalu. Proyek selesai lebih cepat dari perkiraan. Saat peresmian kantor Surabaya, Adnan hadir sebagai tamu kehormatan. Ia berdiri di sampingku, kali ini mengenakan jas hitam dan senyum tenang. Para karyawan memperhatikannya. Beberapa menggoda secara halus. Bu Alia, desain kantornya bagus ya. Arsiteknya juga bagus. Aku hanya tertawa kecil, tanpa memberi jawaban. Di malam setelah acara, kami duduk berdua di taman belakang hotel. Angin bertiup pelan, suara air mancur menemani keheningan. Adnan menatap langit. Saya tahu ibu adalah perempuan kuat. Tapi saya harap, di balik semua itu, Anda masih punya ruang untuk merasakan lembutnya dicintai. Aku menoleh, tatapan kami bertemu. Saya tidak menawarkan masa depan mewah. Tapi kalau boleh, saya ingin ada di samping ibu. Tidak untuk menaungi, tidak untuk mengatur, hanya untuk mendampingi. Kalimatnya sederhana, tapi lebih tulus dari ribuan janji manis yang pernah kudengar. Aku menghela napas pelan. Aku pernah kehilangan kepercayaan pada cinta, Adnan. Tapi, entah kenapa, sejak mengenalmu, aku merasa aman. Ia tersenyum. Kita bisa mulai perlahan. Tidak perlu buru-buru. Asal sama-sama jujur. Malam itu, aku merasa hatiku tidak lagi tertutup. Luka masa lalu memang tak bisa hilang, tapi ia telah sembuh dan membentuk dinding yang lebih kuat, bukan lebih tinggi. Beberapa waktu kemudian, aku kembali ke Jakarta. Di kantor pusat, Tari menyambutku dengan senyum geli. Bu, banyak yang tanya, arsitek dari Surabaya itu sudah punya istri belum? Aku tertawa. Sudah kutebak akan ada yang tanya begitu. Terus jawaban ibu. Aku tersenyum. Belum tahu. Tapi yang jelas mungkin aku akan beri kesempatan. Tari menggenggam tanganku. Bu, setelah semua yang ibu lewati, ibu pantas bahagia. Sekarang giliran ibu yang dicintai dengan benar. Aku memandang keluar jendela. Langit Jakarta berwarna jingga kemerahan. Lembut, hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, terima kasih, Tuhan, karena setelah luka, Engkau tetap beri aku cahaya. Sudah hampir setahun sejak malam pesta ulang tahun kantor yang tak akan pernah kulupakan. Setahun sejak aku menatap langsung wajah pria yang telah menikahiku, mengkhianatiku, dan mempermalukanku di hadapan semua orang, dengan bangga menggandeng wanita lain yang lebih pantas, katanya. Padahal yang ia tidak tahu, semua yang ia banggakan berasal dari pengorbanan wanita yang ia rendahkan. Tapi waktu terus berjalan. Luka memang tak bisa dihapus sekejap, tapi ia bisa sembuh bila dirawat. Dan aku telah merawat lukaku dengan kekuatan, dengan ketegasan, dan yang terpenting, dengan cinta untuk diriku sendiri. Sekarang aku lebih tenang. Perusahaan berkembang pesat, beberapa cabang baru dibuka, dan aku menjadi pembicara tetap di seminar perempuan tangguh. Hubunganku dengan Adnan pun perlahan menjadi bagian manis dalam hidupku. Kami tidak terburu-buru, tidak penuh janji, tapi terasa tulus dan saling menghargai. Namun di tengah hidup baruku yang terasa damai, seseorang dari masa lalu kembali muncul. Hari itu aku sedang rapat bersama tim ekspansi internasional saat Tari masuk terburu-buru. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang tak biasa. Maaf mengganggu, Bu. Tapi ini darurat. Aku menoleh, sedikit bingung. Ada apa? Tari menyerahkan sebuah amplop. Ini dikirimkan ke kantor pusat, tanpa nama. Tapi isinya sepertinya penting. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada selembar surat dengan tulisan tangan yang kukenal sangat baik. Alia, aku tahu aku tidak pantas lagi memanggilmu dengan sebutan sayang. Tapi sejak hari itu, hidupku tidak lagi sama. Semua pintu menutup. Semua orang menjauh. Kirana meninggalkanku, dan aku hancur. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan pekerjaan, mobil, atau status. Yang paling menghancurkan adalah menyadari aku telah membuang wanita terbaik dalam hidupku, kamu. Aku mengemis bukan untuk dikasihani, tapi untuk diberi satu kesempatan bertemu.
Sekadar menatap wajahmu dan minta maaf. Aku ingin mengembalikan harga diriku, bukan dengan pekerjaan, tapi dengan memohon maaf kepada orang yang paling aku sakiti. Jika kamu tidak mau, aku bisa terima. Tapi jika kamu bersedia, aku akan menunggumu hari Minggu, pukul 10 pagi, di taman belakang galeri seni tempat kita pernah kencan dulu. Reza, aku menatap surat itu cukup lama. Rasanya seperti membaca surat dari orang mati. Sebab Reza yang sekarang bukan lagi Reza yang dulu aku kenal. Hari Minggu datang. Awalnya aku ingin mengabaikan surat itu. Tapi malam sebelum hari pertemuan, aku termenung lama di ranjang. Bukan karena rindu, aku tidak mencintainya lagi. Tapi aku merasa aku butuh menutup bab itu dengan suara. Bukan hanya dengan tindakan. Aku ingin berdiri di hadapannya, bukan sebagai istri yang ia hina, tapi sebagai wanita yang telah berdiri lebih tinggi dari bayangannya. Maka pagi itu aku mengenakan pakaian santai, celana kulot putih dan blus hijau zaitun. Riasan tipis, rambut diikat rendah. Bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa tampil tenang tanpa harus menyembunyikan siapa diriku. Taman belakang galeri seni itu masih seperti dulu. Sepi dan teduh. Dedaunan berguguran, dan suara burung terdengar samar. Dan di bangku kayu yang dulu sering kami duduki, Reza duduk sendirian, mengenakan jaket lusuh, rambut sedikit berantakan, dan wajah yang tak lagi menyimpan kesombongan. Saat aku berjalan mendekat, ia langsung berdiri. Matanya membelalak seolah tak percaya aku datang. Hah? Aku menatapnya, lalu duduk perlahan. Kamu hanya punya 15 menit. Gunakan sebaik mungkin. Reza menunduk. Aku tak akan bertele-tele. Aku hanya ingin mengatakan, aku bodoh. Aku buta oleh ego. Aku pikir kamu kampungan karena kamu tak suka tampil. Aku malu mengajakmu ke acara kantor karena kamu tidak seperti istri-istri bos lainnya yang gemerlapan. Ia terisak sebentar. Tapi setelah semua terjadi, aku sadar, justru kamu satu-satunya wanita yang tak pernah membanggakan kekayaanmu. Kamu tetap sederhana meski bisa membeli segalanya. Dan aku membuangmu hanya demi seorang wanita yang bahkan tak tahu arti kesetiaan. Aku hanya diam. Mataku menatap lurus, tak lagi berkaca-kaca. Hatiku sudah terlalu jauh melangkah. Setiap malam aku tidur di kamar kos. Aku kehilangan rumah, kendaraan, bahkan teman-teman. Tapi semua itu tidak sebanding dengan kehilangan kamu. Aku menarik napas dalam. Reza, kamu tidak kehilangan aku saat aku pergi. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu malu menjadi suamiku. Kamu hilang saat kamu memanggilku kampungan, bukan sebagai bahan candaan, tapi sebagai alasan menyembunyikanku. Kamu kalah saat kamu mengira selingkuh adalah jalan keluar dari rasa malu. Reza meneteskan air mata. Aku tidak minta balikan. Aku tahu kamu sudah bahagia sekarang. Aku tahu kamu dekat dengan Adnan. Aku cuma ingin diberi maaf. Aku menatapnya lama. Maaf bukan hadiah, Reza, tapi pintu agar kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Jadi ya, aku memaafkanmu. Tapi jangan berharap aku akan lupa. Aku akan selalu ingat agar aku tak jatuh ke lubang yang sama. Reza mengangguk pelan. Wajahnya penuh kelegaan sekaligus kesedihan. Aku berdiri. Semoga kamu belajar menjadi pria yang benar. Jangan hina wanita yang kamu cintai hanya karena kamu belum siap merasa lebih kecil darinya. Karena cinta itu bukan kompetisi siapa yang lebih hebat, tapi soal siapa yang lebih tulus menerima. Lalu aku pergi, tanpa menoleh ke belakang. Seminggu kemudian, aku menerima kabar dari Tari. Bu, Reza diterima kerja sebagai staf administrasi di perusahaan kecil. Katanya dia belajar dari bawah lagi. Katanya juga, dia tak akan pernah mencantumkan nama Anda dimanapun, karena ingin sukses tanpa bayang-bayang Anda. Aku tersenyum. Akhirnya dia belajar juga. Dan satu lagi, Bu, Adnan tadi menelepon. Dia mau mengajak ibu makan malam. Tapi bukan sekadar makan malam biasa. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya? Dia bilang, dia ingin bicara soal masa depan. Masa depan yang ada ibunya calon anak-anaknya. Aku terdiam. Hati ini berdebar pelan. Tapi kali ini bukan karena takut disakiti,
tapi karena aku siap mencintai lagi. Malam itu, aku bertemu Adnan di tempat kami pertama kali makan soto. Bukan restoran mewah, bukan tempat eksklusif, tapi tempat sederhana, di mana semua dimulai dengan jujur. Adnan menatapku dengan senyum yang selalu hangat. Alia, aku tahu kamu pernah dilukai. Aku tahu kamu bisa hidup tanpa siapapun. Tapi, jika kamu bersedia, izinkan aku hidup bersamamu. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menemani. Mataku berkaca-kaca. Tapi bukan karena luka, karena harapan. Aku mengangguk pelan. Aku tak ingin diselamatkan. Aku hanya ingin ditemani. Dan, aku siap. Malam itu, tidak ada cincin. Tidak ada janji-janji besar. Hanya dua orang dewasa yang menyatukan hati mereka, bukan karena butuh, tapi karena saling memilih. Setahun lebih sudah berlalu sejak aku menatap wajah Reza untuk terakhir kalinya di taman belakang galeri seni. Aku ingat saat aku berbalik meninggalkannya, tanpa dendam, tanpa amarah, hanya dengan maaf yang akhirnya kuterima bukan untuknya, melainkan untuk diriku sendiri. Banyak orang bilang, balas dendam terbaik adalah hidup bahagia. Tapi bagiku, bahagia bukan untuk membalas. Bahagia adalah cara menyembuhkan. Dan hari ini, aku benar-benar sembuh. Langit pagi di Jakarta cerah sekali. Udara masih sedikit dingin saat aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya modern berwarna putih gading dengan bordiran emas di ujung lengan. Rambutku disanggul sederhana, make-upku tidak menor, hanya sekadar menonjolkan karakter wajahku yang tenang dan lembut. Tari masuk ke dalam ruangan dan tersenyum haru. Ibu cantik sekali. Aku berbalik dan tersenyum. Aku nggak menyangka akhirnya hari ini tiba juga. Ibu pantas mendapatkan hari seperti ini. Penuh cahaya, penuh cinta, tanpa luka. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku tahan. Hari ini, aku ingin tersenyum. Ya, hari ini adalah hari pernikahanku. Aku dan Adnan memutuskan menikah dengan sederhana. Tak ada pesta mewah di ballroom hotel, tak ada undangan ratusan tamu. Hanya keluarga dan sahabat terdekat, serta beberapa orang penting yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Lokasi pernikahan kami di taman belakang kantor cabang yang pernah ia rancang. Tempat itu jadi saksi bagaimana kami tumbuh bersama. Sebuah panggung kecil, deretan kursi putih berhiaskan bunga matahari dan mawar putih. Adnan berdiri menungguku di ujung altar sederhana, mengenakan beskap coklat muda. Wajahnya tenang, matanya menatapku penuh keyakinan. Dan saat aku mulai melangkah ke arahnya, aku tahu, aku tidak sedang berjalan ke masa depan yang sempurna, tapi ke pelukan seseorang yang akan menemaniku saat aku kuat maupun rapuh. Kami mengucapkan ijab kabul dengan khidmat. Dan ketika prosesi selesai, semua orang bersorak bahagia. Adnan menggenggam tanganku erat, lalu membisikkan, "Terima kasih sudah memberiku kesempatan." "Terima kasih sudah tidak mempermainkan kesempatan itu," balasku dengan mata berkaca-kaca. Setelah pernikahan, aku memutuskan untuk tetap bekerja. Tapi peranku sedikit berubah. Aku lebih banyak berada di balik strategi besar, tidak turun langsung ke lapangan. Aku memberi kepercayaan penuh pada tim muda yang sudah kupersiapkan selama bertahun-tahun. Sementara Adnan juga tetap menjadi dirinya. Ia tak pernah mau menjadi suami pemilik perusahaan. Ia tetap menjalankan studio arsitek miliknya, tetap sederhana, tetap merendah, dan tetap membuatku jatuh cinta setiap hari. Hidup kami tidak penuh glamor, tapi setiap harinya terasa tenang. Penuh tawa kecil, penuh pelukan pulang kerja, penuh obrolan ringan tentang impian masa depan. Dan ya, kami tak terburu-buru soal anak. Kami percaya, keluarga dibangun bukan dengan tekanan, tapi dengan kesiapan dan kesabaran. Satu hari, aku membuka email dari tim HRD. Ternyata mereka mengirimkan laporan mengenai mantan karyawan. Dan tanpa sengaja, nama Reza tercantum di dalamnya. Rupanya, setelah keluar dari perusahaan tempat ia bekerja sebagai staf, ia kini membuka usaha kecil di bidang jasa kurir lokal. Perusahaannya masih kecil, tapi mendapat rating cukup baik. Aku tak merasa apa-apa saat membacanya. Hanya senyum kecil di sudut bibirku. Terkadang, orang memang butuh dihancurkan total agar bisa memulai kembali dari puing-puing yang lebih jujur. Dan aku doakan dari jauh,
Semoga Reza benar-benar belajar. Bukan untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku dan Adnan menghadiri sebuah seminar besar tentang kepemimpinan perempuan. Aku diminta menjadi pembicara utama. Saat aku naik ke atas panggung, aku membawa secari kertas dan menatap ratusan mata di depanku. Saya pernah menjadi istri yang direndahkan. Saya pernah dianggap tak layak tampil karena penampilan saya tak sesuai standar dunia gemerlap. Saya pernah dibuang karena lebih memilih sederhana daripada pura-pura. Tapi saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai penyintas. Karena saya memilih bangkit. Saya memilih merangkul diri saya sendiri sebelum saya menuntut siapapun untuk mencintai saya. Dan saya ingin setiap perempuan di ruangan ini tahu bahwa kalian tidak perlu jadi siapa-siapa untuk dianggap layak. Kalian cukup jadi diri sendiri dan temukan tempat yang tepat untuk dihargai. Seketika ruangan penuh tepuk tangan. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang berdiri memberi standing ovation. Dan di barisan depan, Adnan menatapku penuh bangga. Matanya tidak menuntut, tidak menilai. Ia hanya menatap, seolah berkata, "Aku mencintai kamu, bahkan sebelum kamu mencintai dirimu sendiri."